Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengabsen kehadiran kalian semua. Adinda Putri Septiani Milasari, Hadir. Ahmad Faizal, Aisyah Oktavia Ramadhani. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Yang sakit 2, yang tidak masuk tanpa keterangan ada 3. Yang sakit kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang materinya, saya akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua adalah menelaah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Pertemuan kemarin kita membahas materi apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa? Tentang apa? Memenuhi janji. Silakan disimpulkan apa itu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu berkata sesuai dengan yang dikatakan dan melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu harus baik karena sesuai dengan orang yang beriman. Oke, bagus. Ada yang lain? Jadi memenuhi janji adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang beriman menurut Islam. Oke, terima kasih untuk Lilis dan Armelia yang telah menjawab pada materi sebelumnya. Kita tahu bahwasannya ketika membaca Quran surat Ali Imran itu harus dibaca secara tartil. Tujuannya adalah ketika kita membaca itu supaya bisa benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya membaca saja, melainkan kita itu mengetahui isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke anak-anak, sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video, nanti tolong dicermati. Oke, sudah. Saya lanjutkan pada materinya lagi. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa itu ulil albab? Ada yang tahu? Silakan. Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, silakan. Jadi ulil albab itu Ya. berpikir kritis. Berpikir kritis. Oke, bagus. Kemudian siapakah orang ulil albab itu? Orang ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha. Ulil albab itu adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri.
wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Bahkan wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring masih ingat kepada Allah. Kita sudah membahas sedikit materi tentang berpikir kritis. Coba ini dipahami, diteliti lagi tentang ini ya. Bagaimana cara Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis? Sebelum ini dijawab, silahkan ke kelompok yang sudah saya bagi melalui pretest kemarin. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke ya, ini sudah di kelompoknya masing-masing ya. Perlu diketahui, tugasnya hari ini adalah silakan diskusikan bersama kelompok kalian tentang pertanyaan pemantik yang sudah Bapak sajikan. Didiskusikan, nanti setelah diskusikan, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan ya. Kemudian ini LKPD-nya saya bagi ya. Kelompok 1 LKPD. Sambil berdiskusi, nanti silakan per kelompok jawabannya diisi di situ. Sambil berdiskusi nanti saya akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Sambil nanti setiap perkelompok untuk membaca Quran surat Ali Imran tadi ya. Ada kesulitan? Tidak ya, silakan didiskusikan terus ya. Waktu kurang 25 menit. Boleh, silakan. Silakan. Situ-situ sih. Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah ya. Oke. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai. Selanjutnya silakan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Untuk kelompok lain, saya harap untuk disimak ketika temannya menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Semuanya maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines, nggak sini Ines. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Juliani, perwakilan dari kelompok 1. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai topik tentang berpikir kritis. Jadi di sini itu menggunakan akal sehat dalam logika. Jadi untuk berpikir itu menggunakan akal sehatnya dalam berpikir. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan atau ada tanggapan lain dari kelompok yang lain, silakan. Kalau ada tanggapan yang tidak sesuai dengan pemikiran kalian, silakan kelompok 1 boleh ditanggapi. Silakan. sudah tidak ada sanggahan. Ini sudah setuju semua dengan jawaban dari hasil diskusi kami. Setuju ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih oplos untuk kelompok 1. Silakan duduk ke tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan menelaah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ke saya. Saya mencoba untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil dari diskusi kalian. Yang pertama, secara keseluruhan hasil diskusinya sudah baik semuanya. Kemudian ada satu catatan yang masih kurang. Satu, ketika kita menggunakan berpikir kritis, menggunakan akal, kemudian menggunakan logika,
itu tidak cukup dengan hanya logika saja atau dengan akal saja kita nggak cukup. Artinya harus ada sandaran berikutnya atau pedoman berikutnya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak tersesat. Apakah pedoman itu? Apa pedoman itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kita boleh berpikir menggunakan akal kita boleh berpendapat apapun itu boleh, tapi jangan sekali-kali melupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah evaluasi dari saya. Selanjutnya, setelah kita evaluasi, jadi kita evaluasi dari hasil kerja kelompok kalian tadi secara keseluruhan. Hasil kerja kelompok kalian sudah sangat baik sekali. Cuma ada satu kekurangan yang harus kita benahi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 mengajarkan kita untuk senantiasa berperilaku berpikir kritis. Artinya ketika kita berpikir otomatis harus menggunakan akal. Ketika kita menggunakan akal kita, jangan sekali-kali melupakan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu catatan bagi saya ya. Saya mencoba untuk mengevaluasi lagi tentang terkait materi hari ini adalah ketika kita berpikir, jangan hanya menggunakan akal kita, tetapi harus ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, supaya kita itu tidak menjadi orang yang tersesat. Kalau tersesat itu nanti tempatnya jelas ada di neraka. Oke, selanjutnya kita simpulkan hasil diskusi hari ini. Untuk menyimpulkan secara keseluruhan pada materi pagi hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Baik, saya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Lilis Juliani. Tujuan saya di sini untuk menyimpulkan terkait materi dari berpikir kritis. Jadi, ajaran agama Islam itu mendorong untuk berpikir kritis. Jadi salah satunya itu mempunyai akal sehat untuk berpikir kritis. Baik, itu tadi hasil yang saya simpulkan dari materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lilis Yuliani yang telah menyimpulkan hasil diskusi ini secara keseluruhan sehingga materi ini bisa difahami oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan? Sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya yang telah belajar pada pagi hari ini terkait materi membiasakan berpikir kritis Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berproses dalam pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya adalah materi tentang berperilaku yang baik. Ya, tolong diingat untuk materi berikutnya adalah materi berperilaku baik. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah.